Shalom semuanya, hari ini saya solo karir sendirian karena Pak Hendronya sedang keluar kota. Jadi kita mulai aja acara hari ini. Saya boleh minta Bu Marta buka dalam doa? Iya. Terima kasih. Iya. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesusku yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah buat kami-kami semua. Hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan boleh hadir untuk dapat menikmati Tuhan ibadah melalui GWG ini. Kami percaya Tuhan ada di antara kami. Dan kami boleh bersukacita selalu Tuhan untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pak Hendra Tuhan, yang melayani Tuhan di GWG ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan, kasih sayang-Mu yang indah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami percaya yang kekurangan pun Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menghadiri GWG ini, dan kami boleh mendapatkan hal-hal yang indah Tuhan yang daripada-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, untuk Ibu Nedem Christine Tuhan. Engkau sendiri yang beracara. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang diwartakan ini Tuhan, boleh menyegarkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat anugerah kasih sayang-Mu melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau lawat semua jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Baik yang melalui Zoom ini Tuhan, melalui GCB Radio, Facebook, YouTube, urapi dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka GWG ini. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mulai sekarang. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
aku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Sebab kami berbaring dan tidur dengan tentram, dan bangun lagi keesokannya. Sebab Tuhan menopang kami, maka kami berbaring dan tidur dengan tentram. Sebab Tuhan yang membuat hidup kami menjadi aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sebab Engkau Allah yang sungguh indah Tuhan. Mari kita sambut Tuhan dengan segala hormat dan pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela beri nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi
ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela beri nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita mengangkat menyambut tangan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela beri nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
Yesus, namamu terindah, termanis, terindah bagiku. Yesus, Yesus, namamu termanis. Yesus, Yesus, namamu terindah, termanis, terindah bagiku. Ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, namamu termanis. Yesus, Yesus, namamu terindah, termanis, terindah bagiku. Ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, namamu termanis. Yesus, Yesus, namamu terindah, termanis, terindah bagiku. Ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, kekasih jiwaku. Silakan Madam Christine.
Madam, udah bisa dimulai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu di GWG ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saya terima kasih kepada pengurus GWG, Bapak Pastor Hendra, dan semua boleh mengundang saya kembali untuk sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Engkau mempersatukan kami melalui Zoom GWG, pagi di Indonesia dan malam hari di Eropa Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Penderitaankah itu, sakit penyakitkah? Kami semua Engkau persatukan dari berbagai tempat ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memimpin kami dari awal pertengahan pada akhir ibadah ini. Mari Bapa, Engkau lawat setiap kami. Saat ini Tuhan, pemberitaan akan firman-Mu akan disampaikan. Jika Engkau berkenan memakai hamba-Mu saat ini, Christine Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba, hikmat yang dari Tuhan turun atas hamba. Lawat setiap kami Tuhan. Ya, dengan firman-Mu ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Dan kami semua Tuhan, diingatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom semuanya. Terima kasih sekali lagi ya. Dan kepada semua wanita, ibu-ibu atau yang belum menikah, saya mengucapkan selamat Hari Kartini, karena hari ini di Indonesia tepatnya itu Hari Kartini, ya. Seorang pahlawan wanita yang berjuang, ya, supaya ada pembaharuan, ya. Nah, judul yang saya boleh sharingkan saat ini adalah Le Combat Spirituel. Apa itu? Ini dari bahasa Prancis lah, combat. Ya, pernah mungkin dengar Mortal Kombat ya. Mortal Kombat itu pertarungan sampai mati ya. Nah, ini le combat spiritual atau pertarungan rohani. Nah, pertarungan rohani itu seperti apa kira-kira ya? Nah, pertarungan rohani tepat sekali saya ambil malam ini. Saya nggak tahu juga kenapa Pak Hendra kasih saya malam ini. Karena bicara seorang wanita pejuang seperti Kartini, itu juga ada hubungannya dengan perjuangan kita saat ini ketika kita masih berjuang untuk di dalam kerohanian kita. Jadi perjuangan seperti apa ya yang sedang kita pertaruhkan saat ini dalam spirit kita? Yang pertama adalah masih banyak nggak di antara kita yang khawatir? Terutama sembako naik saat ini ya. Menjelang Lebaran sembako naik. Kalau tidak ada yang khawatir hebat, tidak bertarung dia. Masih ada yang takut nggak ketika baru sakit, batuk sedikit ya? Sudah bilang, aduh, jangan-jangan saya COVID. Jangan-jangan saya COVID. Nah, kalau tidak ada yang begitu, berarti dia udah menang dari pertarungan rohaninya ya. Dan banyak hal. Dan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di orang yang kenal Tuhan sekalipun, yang dekat dengan Tuhan. Bahkan ada istilah begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar tantangannya. Apakah Anda mengalaminya? Nah, sekarang mari kita bertarung. Ya, kalau begitu, puji syukur kepada Tuhan bahwa kita saat-saat ini pun masih merasakan bagaimana suasana Paskah. Artinya di mana Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut, dia menang atas pertarungan itu. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Makanya dia kasih kita Roh yang Kudus. Sehingga di dalam menghadapi pertarungan rohani itu, di dalam le combat spiritual ini, kita dimampukan untuk bisa menang daripada segala macam kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun ketika kita punya Yesus. Nah, ada beberapa
kunci yang saya mau berikan atau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuncinya itu apa? Antara lain saya mau rangkum di dalam satu kata kado, ya. Jadi catat baik. Salah satu jalan keluar untuk kita bisa menang di dalam pertarungan ini, saya kasih nama kado. K-A-D-O, ya. Nah, kado. Nah, kado yang pertama itu K. Apa itu? Kesatuan, ya, kesatuan atau unity, ya. Bahasa Inggrisnya unity, kesatuan. Mari kita baca Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan ya supaya cepat. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Di sana berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di ayat 14, sama-sama kita baca dengan suara yang keras, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin, saudara. Saudara pasti punya Roh Kudus. Kenapa? Anda tidak akan hadir di Zoom ini kalau Anda tidak punya Roh Kudus. Kenapa saya katakan begitu? Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajak Anda untuk hal-hal rohani. Ya, jadi yang pertama, supaya kita cakap di dalam peperangan rohani, mari kita bersatu, saudara ya. Jangan ada yang merasa bahwa gue lebih besar. Jari kita ini ada 5, ada yang gede banget, ada yang kecil sekali ya, jari kelingking. Tetapi yang gede sekalipun ini kalau mau ambil pulpen itu nggak bisa kalau dia sendiri. Ya, yang kecil juga nggak bisa melakukan apa-apa kalau dia sendiri. Tapi mari bersama-sama, ini 5-5-nya kita gerakkan, semuanya pasti akan bisa kita lakukan sama-sama ya. Nah, kalau begitu apalagi? Saya cuma mengambil satu contoh lidi misalnya ya. Sebatang lidi itu kalau dicabutin saudara ya, ini bayangin saja ini kalau ini sebatang lidi, kalau dia dipatahkan tuh gampang banget kalau dia sendiri. Tapi kalau dia bersatu seperti ini saudara, itu akan sangat sulit untuk kita patahkan ya. Jadi saudara, kalau Anda memang punya Roh Kudus, Anda pasti punya kasih di antara saudara. Nah, kasih itulah yang akan mempersatukan, tidak akan membeda-bedakan saudara. Lihat juga pelangi, saudara. Kita melihat pelangi. Kalau dia cuma warna biru, saudara, kita nggak bisa bilang itu pelangi. Kalau dia cuma warna merah, kita nggak bisa bilang itu pelangi. Tapi kenapa dia disebut pelangi? Karena dia terdiri dari berbagai macam warna. Ya, meskipun berbeda-beda, tetapi mereka itu indah ketika berwarna-warna itu. Semuanya bisa dilihat dengan indah dan orang mengatakan itu pelangi. Jadi saudaraku yang kekasih, hal pertama supaya kita cakap dan tetap berdiri walaupun di tengah badai di dalam pertarungan rohani ini, mari kita menjaga kesatuan hati. Galatia 6 ayat 2 juga, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Ya, jadi Galatia 6 ayatnya yang kedua, di sana juga dikatakan sebagai orang pilihan Allah ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada yang kuat, ya mari tolong yang lemah. Kalau ada yang lemah, mungkin ada yang lebih lemah dari kamu. Mari kita saling menguatkan saudara. Karena ketika kita satu, itu luar biasa yang bisa kita lakukan. Kalau saya mengajak Anda membaca Keluaran 17, Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13, ini pasti Anda sudah kenal banget cerita ini ya. Bagaimana Musa ketika ditolongin sama 2 orang, yaitu Harun dan Hur ketika melawan bangsa Amalek ya. Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-9 sampai 13. Saya akan bacakannya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek.
Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila yang menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Di mana ada persatuan, ya, di mana ada unity, kesatuan, saudara, di sana ada kemenangan. Amin, saudara. Ya, di bagian lain di Alkitab mengatakan ketika ada iri hati, kecemburuan, di sana ada pertengkaran, maka itu damai sejahtera hilang, saudara, ya. Dan terjadilah perpecahan di dalam jemaat. Jadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk memenangkan suatu pertarungan rohani, mari kita bersatu. Walaupun kita berbeda dari latar belakang, suku, mungkin pendidikan berbeda, tetapi ketika kasih mempersatukan kita, kan tadi dikatakan kenakanlah kasih yang mempersatukan itu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimana contoh di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa ketika saling tolong menolong, ketika itu bersatu, maka menang. Amin, saudara. Yuk kita baca 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Di sana berkata apa, saudara? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ada karunia bernubuat, ada karunia melakukan mujizat, ada karunia menyembuhkan, bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, berbagai-bagai karunia. Tetapi hanya ada satu roh. Kenapa kita dikasih karunia-karunia itu, saudara? Ya, meskipun beda-beda yang kita terima, tidak lain adalah untuk kepentingan bersama. Jadi, saudara, ketika Anda ya di dalam satu tim, di dalam kalau orang Prancis bilang ekipa, kalau kita bersatu di dalam situ, mungkin ada yang lebih, ada yang bisa, ada yang kalau dia berkhotbah luar biasa, kalau dia bersaksi dia luar biasa, ya. Kita jangan cemburu melihat dia. Itulah talenta yang dikasih Tuhan. Terkadang saya kalau dikasih tahu orang, aduh madam kok bisa semua? Karena saya minta, saya bilang. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku talenta ini. Siapa tahu saya pergi pelayanan nggak ada yang bisa nyanyi. Aku bisa, Tuhan. Ya, Tuhan kasih aku talenta untuk bisa berbicara, Tuhan. Masa saya lomba pidato tingkat nasional dulu ya, mewakili Sulawesi Selatan. Saya ke tingkat nasional, masa pidato bahasa dunia aku bisa, Tuhan. Masa sih Tuhan tidak bisa karuniakan aku untuk aku bisa menyampaikan isi hatimu? Tuhan kasih loh. Itu bukan otomatis, saudara. Itu bukan otomatis yang datang kepada saya. Tapi saya bersyukur Tuhan berkata dan saya imanin perkataan itu, mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi saudara, apapun talentamu pakai untuk kepentingan bersama. Jangan egois, saudara. Ada amin, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, saya mau katakan ya, di dalam satu tim, ya, kalau sudah ada yang merasa dirinya lebih daripada yang lain, itu biasanya ujung-ujungnya tim itu akan runtuh, saudara, ya. Karena sebenarnya yang tadi saya katakan, jari ini kalau berjalan sendiri nggak bisa, saudara, ya. Yang jari tengah yang berdiri sendiri yang paling tinggi di antara jari-jari pun kalau dia sendiri nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi mari bersatu ya, saudara. Saudara, pernah Anda tahu nggak siapa yang bisa bahasa Inggris di sini? Ada mamanya Benji nggak? Jadi saya undang satu teman saya ini tengah malam juga, dia di Prancis. Ada Mama Benji kah? Ibu Maria dari Colmar. Ada nggak ya? Halo. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci. Oke. Mama Benji, ini di Colmar juga jam 12:30 malam lewat ya. Terima kasih buat kehadirannya. Mama Benji, kalau bahasa Inggrisnya sakit apa ya Mama Benji? Sick.
Sick. Yang lainnya, yang satu kata lagi selain sick. Apa sakit? Saya nggak pintar bahasa Inggris juga nih. Siapa yang bisa bahasa Inggris nih? Pak Derikson. Pak Pendeta Derikson. Jadi Ibu Maria itu bisanya bahasa Prancis dan bahasa Jawa. Pak Derikson, si jabat, bahasa Inggrisnya sakit apa Pak? Ill. Ya. Sick. Sick. Yang sick. satunya sering sekali kita omongin. Ill. Ya, huruf pertamanya apa Pak? I. I. Nah, orang kalau suka bilang I, itu nanti bisa sakit-sakitan, Pak. Karena kita nggak bisa sendiri sebenarnya ya, Pak ya. Nah, kalau katanya sehat, apa bahasa Inggrisnya sehat? Ada adik saya di sini kah, Hilda? Ada Hilda? Hilda mungkin lagi. Halo, pagi. Shalom. Shalom Halo. pagi. Nah, ini guru bahasa Inggris dia, dosen bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sehat. Get soon. Health. Health. Kalau kita wish orang, wish supaya cepat sembuh. Get well soon. Get well soon. Get well soon. Dua huruf pertamanya huruf apa? SOON. Not this one. Get apa tadi? WELL. Oke. Dua huruf pertamanya? Dua huruf pertamanya W dan W I. dan Ya. I. Oke. Itu kalau dibaca we kan? We. Ya. Oke. Nah, tadi I itu gampang sakit, Saudara. Tapi kalau we itu we together, sama-sama, kami. Amin. Itu orangnya bisa sehat, Saudara ya. Dari permainan kata-kata ini aja saya dikasih Tuhan, oh, kalau kita we bersama-sama, bersatu, unity, apapun perbedaan kita pasti bisa melakukan pertarungan rohani sama-sama. Jadi jangan jalan sendiri ya, Saudara. Tuhan aja itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Saudara ya. Jadi Saudara jangan merasa pintar sendiri. Amin. Sekarang Matius 18 ayat 19 di sana berkata bahwa dua orang sepakat itu kuasanya besar. Jadi kalau Anda sepakat, Anda unity, itu kuasanya besar. Jadi sekali lagi, kalau Anda mengimpikan sesuatu, Anda mau bertarung di dalam misalnya Anda sedang bertarung di dalam masalah ekonomi ya, Anda takut saat ini. Ketika suami dan istri atau orang tua dan anak itu bersatu, benar-benar bersatu berdoa, itu saya yakin mujizat-mujizat akan terjadi ya. Jadi jaga kesatuan. Yang pertama kan tadi kado ya. Pertama kesatuan. Yang kedua A. Apa itu A? Alkitab, Saudara. Alkitab atau firman Tuhan. Kenapa saya sangat menghimbau Saudara untuk rajin baca Alkitab. Untuk senantiasa baca Alkitab. Karena apa, Saudara? Anda ingat ketika ada pertarungan Tuhan Yesus di padang gurun ya, the temptation of Jesus, waktu dia diuji ya, pencobaan di padang gurun di Lukas 4 nanti Anda baca ya. Di Lukas 4 ayatnya yang keempat, mari kita baca deh. Nanti Anda kira saya yang ngomong sendiri nih ya. Lukas 4 ayat 4. Matius, Madam. Lukas 4 ayat 4. Ada. Saya ngambilnya dari Lukas, Pak. Lukas 4 ayat 4 ya. Di sana ketika Yesus disuruh oleh iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, Saudara, ketika Anda menghadapi satu pergumulan, satu pencobaan, satu pertarungan rohani ya, Anda tidak perlu tuh dari ulangan kali ya. Kan ada di ulangan tuh. Anda sibuk mencari dari ulangan 8 kali ayat 3 ya. Perkatakan saja firman itu ya. Karena Yesus tidak cari-cari loh. Ada tertulis di ulangan ya, ada tertulis di Hakim-Hakim, ada tertulis enggak. Dia langsung bilang, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja.
Nah, nanti kalau orang minta penjelasannya baru Anda bukakan. Dari Ulangan 8 ayat 3. Tapi inilah fungsinya. Ketika kita menghadapi pertarungan, Anda harus ingat dan perkatakan itu firman. Ya. Misalnya ada orang yang mengganggu Anda, ya. Ada, waduh, kamu nggak percaya sih sama Tuhanmu. Sepertinya kamu nggak berserah. Langsung katakan, ya. Di dalam Mazmur 37 itu hafalin tuh. Mazmur 37 aja, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Saudara, saya seringkali mengalami banyak sekali pencobaan dalam hidup ini. Saya mengalami banyak pertarungan rohani. Tapi karena saya rajin membaca firman dan saya melakukannya di saat-saat terdesak, saya langsung katakan firman Tuhan itu, saudara. Dan yang terjadi, apa yang terjadi, saudara? Itu yang namanya badai bisa dilalui. Saya tidak perlu dulu tuh hafal dari sini. Nanti Anda sibuk cari di mana ayatnya. Perkatakan saja. Namanya juga firman Tuhan, ya. Nanti kalau Anda ditanyain, baru Anda kasih tahu. Ini terdapat di sini loh. Tapi Yesus pun, kalau Anda lihat lagi, coba deh kita lihat lagi ya selanjutnya di ayat 9 kalau nggak salah ya. Di ayat 8 kan dia bilang begini, di ayat 7 dia katakan, jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi ayat 8, sekali lagi Yesus tidak bilang, ini dari ulangan ini loh. Terdapatnya di Ulangan 6 ayat 13 ya. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perkatakan firman itu. Gumuli firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, Ulangan 6 ayat 7 juga berkata bahwa ajarkanlah ketika engkau tidur, ketika engkau bangun, ketika engkau berjalan, di mana saja ajarkan kepada anak-anakmu. Jadi saya sangat menghimbau Bapak Ibu yang masih punya anak kecil atau punya cucu, giring anak-anak untuk ke sekolah minggu. Ya, saya dari kecil ya itu selalu ke sekolah minggu, bahkan saya jadi guru sekolah minggu pada akhirnya. Dan itulah ketika saya menghadapi persoalan, saya mengingat apa kata guru sekolah minggu saya. Perkatakan firman itu, saudara ya. Jadi sekali lagi, yang kedua adalah Alkitab ya. Firman Allah, dia hidup, saudara ya. Anda rajin, kalau Anda rajin membaca Alkitab, maka itu akan keluar di saat-saat genting sekalipun. Yang ketiga tadi kado ya. K-nya sudah, K-A sudah, D ya. Doa. Nah, doa ini, saudara, waktu Yesus pun hidup, dia memberikan contoh ya yang sangat jelas dari Markus 1 ayat 35, di mana Yesus itu pagi-pagi benar dia pergi menepi dan dia berdoa di sana. Jadi harus menjadi style kita, gaya hidup kita, seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam pertarungan rohaninya. Hal ini, doa jangan sampai Anda lupakan ya. Karena doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. So, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, ketika Yesus dicobai menghadapi satu pertarungan rohani di Taman Getsemani ya. Ayo kita baca deh Matius 26. Matius 26 ayat 36 ya, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 ya, dan seterusnya nanti. Cuma saya mau di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama muridnya suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu dia berkata kepada, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Jadi saudara yang kekasih, Yesus pun yang luar biasa ya, yang suci, yang kudus itu masih mau berdoa. Lantas kita kenapa kita tidak mau berdoa, saudara? Siapakah kita ini, saudara ya? Yesus aja yang raja di atas segala raja, yang tidak bercacat celah, masih melakukan ini, doa ya. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sekali lagi yang dia lakukan, berdoa. Ketika Anda sedih, ketika Anda dalam pertarungan rohani, Anda seperti mau mati rasanya. Sepertinya doa Anda nggak dijawab. Lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Berdoa. Ya. Dan dia mulai berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu. Setelah itu, ayat 40, setelah itu kembali ke murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Jadi saya sangat mengapresiasi setiap saudara yang sudah hadir pagi-pagi berdoa bersama. Itu satu langkah maju di dalam pertarungan rohani. Amin, saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Karena roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Tidak berhenti Yesus berdoa, saudara. Ya, tidak berhenti. Dan ketika ia kembali, ia mendapati lagi muridnya sedang tidur. Saudara, kita bukan murid-murid seperti Petrus dan 2 anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, yang hanya tidur, saudara. Ya, kita bangun pagi-pagi. Itu sudah satu langkah untuk kita bisa menang dari pertarungan rohani kita. Nah, saudara, di ayat 4:4, saya sangat terberkati. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Saya mau katakan kepada saudara, ketika doa Anda belum dijawab Tuhan, teruslah berdoa sampai mujizat itu terjadi. Dan ketika Anda mendapati, mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, mungkin anak-anak Anda, keluarga Anda, kakak adik Anda, itu hanya taunya tertidur, tidak mau bangun berdoa, tidak mau ikut Zoom. Biarin aja, saudara. Yang penting Anda sudah ngajak. Ya, Anda sudah ngajak, yuk kita ikut Zoom, kita berdoa bersama. Tapi kalau mereka masih memilih untuk tidur, ingatkan saja, berjaga-jagalah. Kamu nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kamu nggak siap, bagaimana? Ya, tapi kita yang sudah memilih dan percaya bahwa Yesus pun melakukan doa itu dan sehingga dia menang, ya, itu karena dia berdoa. Amin, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada contoh konkret ya, baru-baru ini ada perkumpulan anak muda ya. Dia diserang ketika pulang dari gereja karena waktu Paskah kemarin agak malam pulangnya. Nah, ketika di dalam tengah perjalanan mereka dihadang oleh orang-orang yang mabuk dan sangat membahayakan. Mereka mau dianiaya ya, saudara, mau diambil hartanya, dompetnya dan lain sebagainya. Anak 2 ini ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami, mereka mulai berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jauhkan kami dari pencobaan. Dia berusaha berdoa begitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu taruh semua, ada pentolan, ada apa semua, ditaruh semua di bawah. Dan mereka semua bilang, wah, siapa yang ada di belakang kamu? Itu luar biasa. Itu karena apa, saudara? Ada kuasa doa. Saya cuma ingatkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana berkata, tetaplah berdoa. Mau menang dalam pertarungan rohanimu, tetaplah berdoa. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat tadi kado ya, kesatuan hati. Alkitab alias firman Tuhan harus kita pegang teguh. Doa, jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Dan yang terakhir, ya, ada authority, ada otoritas yang Tuhan sudah kasih. Percayakan kita bahwa kita orang pilihan, kita ada otoritas di dalam kita. Yesus waktu naik ke sorga, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dia berkata, ya, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi Tuhan kasih kepada saudara dan saya kuasa dengan adanya Roh Kudus. Saya katakan begini, saudara, apakah Anda punya Roh Kudus? Yes. Anda hadir di sini sekali lagi, itu karena Anda punya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Amin. Ada Zoom GWG, ikut dong. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam surga, artinya saya menganggap dan saya yakin Anda semua punya Roh Kudus. Dikatakan ketika kamu punya Roh Kudus, artinya kamu punya kuasa. Kuasa untuk apa, saudara? Ketika Anda menumpangkan tangan kepada orang sakit, dalam nama Yesus orang sakit itu sembuh. Ya, ketika Anda menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, orang itu kalau dia dikuasai oleh Roh Kudus dan menyerahkan benar-benar hidupnya kepada Tuhan, orang yang sementara dia sampaikan firman, orang itu akan bertobat, saudara. Ya, kecuali Anda sendiri yang tidak percaya bahwa Anda itu punya kuasa sebagai anak Allah. Ya, karena
anak-anak Allah yang diurapi, yang dikuduskan, itu kemanapun dia pergi akan disertai oleh tanda-tanda dan mujizat. Sekarang tanyakan kepada diri Anda, apakah benar Anda ketika Anda keluar untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka seperti apa yang aku telah ajarkan, Yesus ajarkan. Di sanalah kuasa dan tanda-tanda itu akan menyertai saudara. Tapi kalau motivasi Anda hanya untuk, saudara, untuk supaya nama Anda terkenal, supaya Anda dilihat orang, saudara, saya kurang yakin kalau tanda-tanda dan mujizat menyertai Anda. Makanya biasakan kita lihat, orang ini diurapin ya. Oh, orang ini kok nggak diurapin ya. Ada juga sih yang urapan dibuat-buat, saudara ya. Tetapi saya yakin yang hadir saat ini, yang ada di GWG, saudara-saudara kita, tidak ada yang urapan palsu. Tetapi semua punya urapan daripada Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Yuk kita baca. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, di sana berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita semua, saudara dan saya, diberikan kuasa oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Kita yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, Anda semua punya otoritas. Anda punya authority di dalam diri Anda. Anda harus gunakan itu di dalam pertarungan rohani. Terakhir, saya akan baca. Ya, kesimpulan dari semuanya ini Efesus 6. Ayatnya yang ke-10 sampai 20. Efesus pasal 6. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana berkata, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, saya itu sebenarnya kalau pergi ke Bali, pergi kemana, saya sudah ketemu leak. Ya, ke Kalimantan saya ketemu setan, saudara. Ya, kemana-mana saya ketemu yang kayak gitu. Tapi dalam nama Yesus aku nggak takut. Yang paling aku takuti siapa, saudara? Ya, justru hamba Tuhan yang punya roh agamawi. Ya, yang merasa dirinya paling benar. Yang merasa dirinya paling suci, saudara. Itu yang paling saya takut, ya. Karena yang paling saya takutkan ini, roh-roh jahat, ya. Sebab itu, ambillah. Nah, untuk melawan itu, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Pegang teguh ini, Anda walaupun satu suku, walaupun satu gereja, walaupun satu komunitas, tapi kalau dia salah, katakan dia salah. Karena harus berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Jangan sampai karena dia kaya, suka kasih bantuan, ya, Anda tidak adil di dalam memutuskan sesuatu, ya. Itu harus berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan. Anda mau pergi pelayanan, harus rela, saudara. Berkasutkan kerelaan. Jangan karena iming-iming PK dan lain sebagainya. Jalan karena untuk melawan di dalam perjuangan kita, ya, di dalam supaya kita menang di dalam combat spiritual ini, di dalam pertarungan rohani ini, kita harus rela, saudara, tulus, ya, untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Nah, iman itu bisa timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus, saudara, ya. Jadi tadi ada hubungannya, baca Alkitab, saudara. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu yang saya katakan tadi. Ketika dia mau menyerang, langsung ingat, ya. Oh, ketika ada setan nih, ya. Ada setan nih di hadapan kita nih. Kita langsung ingat. Oh, Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka dia akan lari kepadamu. Wah, perkatakan itu, saudara. Lari iblisnya, saudara, ya.
kalau kita punya imannya, yang mana didapatkan dari sering membaca firman Tuhan, firman Kristus, kita akan menang. Ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi, firman Allah itulah ketopong keselamatan kita dan pedang kita, pedang roh ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Yesus juga berapa kali tadi berdoa, saudara ya. Meskipun yang lain tidur, dia berdoa terus ya, tidak putus-putus ya, terutama kepada siapa? Segala orang kudus. Juga untuk aku. Jadi tolong doakan hamba-hamba Tuhan ya, supaya kepada aku jika aku membuka mulut dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu saya tinggal 1 menit, saya cuma mau menyampaikan di dalam combat spiritual ini, di dalam pertarungan rohani kita, kenakanlah seluruh senjata Allah. Dan mari kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita tetap kenakan yang tadi itu ya, kado, ya, kesatuan hati, unity. Yang kedua Alkitab, firman Tuhan pegang teguh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. D-nya apa? Doa. Tetaplah berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Yesus sudah mencontohkan itu, saudara. Dan yang keempat, otoritas. You have to know. Anda harus tahu bahwa kita adalah anak Allah. Kita dikasih otoritas Allah untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam pertarungan iman kita. Kita pasti menang karena Yesus sudah menang. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Ya, saudara, dia mengalahkan sakit penyakit kita, dia mengalahkan utang piutang kita. Saat ini kita percaya bahwa kita menang dalam pertarungan rohani kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, hambamu Christine sudah selesai berbicara. Kami mohon dengan segala ketulusan kami. Mari Papa, Roh-Mu yang kudus terus menolong kami. Untuk kami lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau di dalam kami bertarung secara rohani saat ini. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawat setiap hamba-Mu, terutama yang ada di Zoom ini. Juga bagi setiap mereka yang mendengar melalui YouTube, FB, atau media sosial lainnya. Berkati Tuhan. Papa yang baik, benar. Saat ini kami belum selesai. Kami masih bertarung dalam berbagai pertarungan rohani. Tapi Engkau sudah menang mengalahkan maut. Dan itu artinya bahwa Engkau memenangkan kami juga. Karena Engkau memberikan kami kuasa. Dan biarlah Tuhan kami tetap menjaga kesatuan hati kami. Unity di antara kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang hidup, Alkitab itu Tuhan, boleh terus Tuhan kami pahami, kami pelajari siang dan malam dimanapun kami berada Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk tetap berdoa, berjaga-jaga Tuhan. Terlebih Tuhan sadarkan kami bahwa kami ini orang-orang pilihan-Mu, anak-anak Allah yang sudah Engkau berikan otoriti. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Siapapun ada dalam Zoom ini. Kami semua diberkati. In Jesus mighty name. Haleluya. Amen. Amen. Thank you. Saya kembalikan kepada Pastor Hendra. Wah, dahsyat hari ini ya. Kita dapat kado ya. Kado ya tadi ya, Bu. Luar biasa itu ya. Jadi yang pertama apa tadi, Bu? Kesatuan ya. Terus A-nya firman ya, firman, doa, otoritas. Ya. Banyak kan orang maunya otoritas aja tuh Bu, nggak mau jalanin yang 1, 2, 3-nya, maunya yang terakhir aja. Haleluya. Oke, nanti Bu Christine bantu doa berkat ya. Yes, siap. Oke, saya bisa minta tolong sama Ibu Rosa nggak buat doa syafaat? Bu Rosa. Boleh, tapi Video ya? Bisa ya?
Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didoakan dalam doa syafaat? Silakan raise hand atau angkat tangan seperti saya ini. Kalau nggak bisa raise hand. Ada yang mau didoakan? Ya, silakan Ibu Heti. Tolong didoakan untuk rencana saya berangkat ke Israel bulan Agustus. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Bu Astut. Ya, kesehatan Pak. Renov dapur ini biar cepat selesai. Itu aja. Baik. Terima kasih. Baik, Bu Astuti. Buat angkat-angkat. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini ada yang ketinggalan, Bu Stefani. Tumben nomor 3. Ya, sekarang saya terus lebih lembut hati. Shalom semuanya. Terima kasih Madam atas pemberitaan firman Tuhannya luar biasa. Itu thumbs up pada hari Kartini ini. Warrior of Christ. Saya tolong didoakan karena pagi ini saya akan melayani di Aglo. Itu biasanya untuk fellowship yang membantu pasien kanker yang ada di Singapura. Mereka biasa menggalang dana untuk anak-anak yang kena kanker dari Indonesia. Biasanya mereka mau berobat ke Singapura dan puji Tuhan ada fellowship namanya Aglo. Mereka galang dana untuk mereka bisa dapat kemoterapi di Singapura. Jadi tolong doakan, saya akan memberikan kesaksian tentang kehidupan saya yang juga pasien kanker tetapi selalu bersyukur dan bersukacita. Tolong didoakan itu. Lalu kemudian pada hari Sabtu nanti juga ada pelayanan yang saya harus lakukan. Kiranya saya hanya memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan saya sehingga tujuan hidup kita itu selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih, itu saja. Baik, ada yang lainnya? Oke, Ibu Misela ya. Ya, makasih. Terima kasih, Madam, untuk firman-Nya. Hari ini saya dapat kado, cucu saya ulang tahun. Haleluya. Ya, luar biasa. Jadi saya minta bantu doa buat cucu saya umur 6 tahun. Biar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Dan juga untuk pelayanan. Di dalam pelayanan biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bulan Juni akan bersama Madam dan Ibu Stefani melayani di Singapura biar Tuhan memakai kami semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Madam Christine, ada yang mau didoakan? Iya, tadi saya lihat ada Mama Benji, Ibu Maria yang tinggal di Alsace, di Kolmar. Itu kemarin membuka usaha ya, barang-barang Indonesia diperkenalkan. Jadi biar usahanya beliau diberkati Tuhan, karena itu semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Maria ini sudah jam 1 lewat di sana. Masih adakah Mama Benji? Iya. Terima kasih juga buat kesetiaan teman-teman yang hadir ya sama-sama kita hari ini. Semuanya pasti menang dalam pertarungan iman. Thank you Pak. Doakan terus mereka supaya tetap kuat ya. Amin. Ya, silakan Pak Riki. Saya minta tolong doakan supaya keluarga kami sehat-sehat semua, istri sehat, anak-anak sehat, juga usaha dan pekerjaan anak-anak semua berjalan lancar. Gitu aja. Terima kasih. Baik, sudah cukup banyak ya doanya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, silakan Bu Rosa untuk memulai doa syafaat. Bu Rosa, suaranya belum jelas. Sekarang sudah lebih jelas belum? Oke, sudah. Silakan, Bu.
Ya, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bisa sama-sama berdoa, kami bisa sama-sama saling. Bu Rosa, suaranya. Ya, saat ini kami ingin bersahati Tuhan berdoa untuk Ibu Hetty yang berencana akan ke Israel. Kami mohon Tuhan agar sekiranya perjalanan ini Kau sertai, Kau lindungi, Kau jagai Tuhan, dan Kau berikan perjalanan ini berarti dan satu perjalanan yang indah Tuhan. Dan dia bisa lebih dekat dan lebih mengenal Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini suatu anugerah yang besar untuk Ibu Hetty untuk bisa lebih dekat lagi kepadamu. Kami serahkan Tuhan perjalanan rencana ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau sendiri Tuhan yang akan selalu menyertai selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Astuti yang saat ini sedang merenovasi dapur. Kami berdoa semoga Kau sendiri akan mencukupkan segala kekurangan ataupun keperluan apapun juga. Juga untuk kesehatannya, kami doa Kau jagakan agar dia selalu dalam keadaan baik dan lebih baik lagi. Memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan, dan juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang Kau sertai selalu. Kami serahkan Ibu Astuti ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu mengasihi dia, menyertai dia, berkati dia, bahkan juga keluarganya Tuhan, dalam perlindungan-Mu selalu. Terima kasih. Saat ini kami juga bersatu berdoa untuk Ibu Stefani yang berencana untuk pelayanan Tuhan di EGLO untuk penggalangan dana dan bersaksi di sana untuk pasien-pasien kanker Sabtu hari nanti. Hari Tuhan Kau sendiri akan menyertai juga, akan memberkati pelayanan ini. Kau akan memberikan hatinya, hati yang selalu setia menyertai Kau. Kau berikan hati dia yang lembut. Kau berikan juga kuasa Tuhan dalam pelayanan ini, agar ada hikmat dan Roh Kudus menyertai selalu pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kau sendirinya akan menyertai dia, melindungi, memberkati, dan juga akan selalu Tuhan berikan kesehatan yang baik untuk dia. Kami serahkan Tuhan Ibu Stefani kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa untuk Mama Benji, Ibu Maria, yang ada usaha untuk menjual barang-barang Indonesia. Kami mohon Tuhan semoga usaha ini Kau berkati. Tolong dalam segala apa yang diperlukan. Berikan dia hikmat. Berikan dia juga kekuatan kesehatan dan juga kepandaian Tuhan untuk bisa mengolah usaha ini agar usaha ini bisa berhasil. Kami percaya Tuhan di dalam doa ini ada kuasa Tuhan. Kami percaya juga Kau menyertai anak-anak-Mu, memberkatinya selalu. Saat ini kami juga doa untuk Pak Riki, untuk keluarganya Tuhan. Tolong agar keluarga ini Kau berkati dengan usaha-usaha anaknya selalu dalam lindungan-Mu. Biar usahanya lancar, pekerjaannya juga Tuhan. Buatkan hasil yang baik. Juga untuk kesehatan, Pak Riki, istri dan anak-anaknya, Kau lindungi dalam kuasa darah Yesus. Dan mereka dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk Michelle. Ibu Michelle yang cucunya berumur 6 tahun Tuhan, sedang berulang tahun. Itu anugerah yang besar Tuhan. Ibu Michelle punya suami cucu dan bisa bersama-sama dia untuk menikmati ulang tahun ini Tuhan. Kau berkati anak ini, biar anak ini bisa menjadi anak. Kau bimbing keluarga ini, keluarga yang rohani, agar mereka bisa saling mengasihi dan membimbing anak ini Tuhan menjadi anak. Jadi anak yang baik, anak yang penuh dengan kasih sayang, dan anak yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Juga kami doa untuk Ibu Mesela yang akan mengadakan pelayanan di bulan Juni. Mari Tuhan Kau berikan dia roh takut akan Tuhan, juga
berikan ketaatan, hati yang melayani, dan semoga pelayanan ini Tuhan menyenangkan hatimu dan hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk GWG. Terima kasih Tuhan, GWG selalu memberikan kepada setiap kami satu hati Tuhan untuk bisa selalu memancarkan kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Semoga GWG ini Kau berkati selalu. Biar setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, semuanya bisa menyalakan hatimu karena kami adalah satu tubuh. Tuhan. Serahkan Tuhan GWG ke dalam tangan. Kami serahkan semua doa-doa ini. Satu nama. Kami percaya Kau mendengar, Kau menjawab, dan Kau akan memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Madam, Oke, terima kasih sudah di-unmute. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Percayalah ketika engkau mengangkat tangan, Dia Tuhan akan turun tangan dan kita terima segala berkat yang terbaik dengan iman bahwa Dia pasti menolong kita, memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajah-Nya dan memberikan kita sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berkat-berkat yang besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keluar dan masuk dijagainya. Berkat kepada anak cucu mantu kita. Berkat untuk kemajuan di dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Pelayanan dilakukan menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa itu kemuliaan Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkatilah segala yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah setiap pertemuan-pertemuan kita. Dipertemukan dengan orang-orang yang membawa keberuntungan dan membawa aura positif kepada setiap kita. Diberkatilah apapun rencana kita hari ini, rencana di dalam masa liburan Lebaran, Tuhan memberkati kita semua sehingga liburan atau perjalanan kita selalu disertai dengan perlindungannya, dengan sukacitanya, bahkan dengan berkat-berkat yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan timbul di dalam hati. Kita sudah menerimanya dengan percaya kepada Kristus Yesus. Diberkatilah kita. Diberkatilah kita. Diberkatilah kita. Dan percayalah, dalam nama Yesus, kita sudah menerima berkat yang terbaik itu. Haleluya. Amin. amin. Baik, terima kasih semuanya sudah tetap ikut. Nah, kita akan lanjut ke sesi fellowship ya. Kita bincang-bincang, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu. Baik, saya bisa minta bantu Bu Lisa untuk jadi host fellowship-nya. Shalom semuanya, kedengaran? Kedengaran, Bu. Silakan. Puji Tuhan. Saya lagi ada di Bandung, di luar hotel, kamar saya keluar.